Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pelajaran materi Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Raja Yaman, maka kita akan membahas Raja Hirah pada hari ini atau Hirah. Jadi di Jazirah Arab ada 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Yaman, Kerajaan Hirah, dan Kerajaan Syams. Kerajaan Yaman namanya sama dengan sekarang Yaman begitu ya. Syams sekarang ada Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Adapun Hirah, Raja Hirah, Kerajaan Hirah ini saat ini berada di Jazirah Arab juga, tapi di negara modern sekarang Hirah ini ada di negara Irak, di kota Hirah, di Irak, masuk ke Irak bagian selatan. Baik. Dikisahkan bahwa bangsa Persia berhasil menguasai Irak dan sekitarnya sejak mereka dipersatukan oleh Cyrus Agung, yaitu tahun 557 sampai tahun 529 sebelum Masehi. Tak ada satupun yang berani mengusik mereka hingga datanglah Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Orang ini yaitu Alexander Agung ya, mampu mengalahkan pemimpin-pemimpin mereka, mencerai-beraikan kekuatan mereka dan memecah belah negeri mereka. Jadi memang kalau berbicara Romawi ada nama agung, ada nama raja besar yaitu Iskandar Agung atau Alexander Agung ya. Kemudian di Persia itu Cyrus Agung yang terkenal, yang hebat begitu ya. Karena Romawi berhasil mengalahkan Persia, dan wilayah Persia yang luas itu kemudian terpecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil yang dikuasai oleh raja-raja yang biasa disebut Mulukut Tawaif. Para raja tersebut memerintah sampai tahun 230 Masehi. Pada periode inilah orang-orang Kohton ya, orang-orang Kohton dari Arab berhijrah dan menguasai lahan subur di Irak. Selanjutnya kabilah Adnan ikut berhijrah dan bergabung bersama mereka. Orang Kohton ke sana, kemudian kabilah Adnan juga ke sana. Ini adalah kakek moyang dari Nabi Muhammad SAW, kakek kesekian begitu ya. Mereka sama-sama mendiami sebagian jazirah Efrat. Pemimpin pertama dari para imigran ini adalah Malik bin Fahm At-Tanuki dari keluarga Kohton. Tempat tinggal mereka adalah Anbar atau daerah setelah Anbar. Malik bin Fahm kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Amr bin Fahm atau Khazimah bin Malik bin Fahm yang bergelar Abrash dan Wad. Jadi mereka orang-orang Arab ini berhasil mengalahkan orang-orang yang ada di Irak dan mereka memerintah di sana, membentuk kerajaan di sana, membentuk kerajaan Hirah, yaitu masih keturunan Nabi kakek moyang Nabi Muhammad SAW dari kalangan Kohtoniyah kemudian Adnaniyah. Selanjutnya teman-teman sekalian, bangsa Persia bangkit lagi, pulih kembali, yaitu pada masa Ardashir bin Babak, pendiri dinasti Sasanid pada 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia. Jadi dia berhasil menyatukan lagi bangsa Persia yang terpecah-pecah tadi. Kemudian mereka menguasai orang-orang Arab yang tinggal di daerah pinggiran kekuasaannya. Jadi orang Arab dikalahkan. Inilah sebab kepindahan kabilah Qudha'ah ke Syam. Inilah yang membuat kabilah Qudha'ah pergi ke Syam, daerah Syam. Adapun penduduk Hirah dan Anbar memilih tunduk kepada Kisra Persia. Jadi mereka awalnya menjadi kerajaan sendiri ya, karena bangsa Persia terpecah-pecah setelah kalah dari bangsa Romawi. Begitu. Kemudian karena bangsa Persia mampu menyusun kekuatannya kembali, maka bangsa Arab kemudian ditaklukkan oleh bangsa Persia. Bangsa Persia kembali menguasai begitu. Pada zaman Ardashir, wilayah Khuza'ah Al-Waddah meliputi Hirah serta pedalaman Irak dan jazirah yang didalami oleh Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Ardashir yakin, sang raja Persia, Kisra Persia, yakin bahwa menguasai bangsa Arab secara langsung dan meminimalisasi gangguan mereka terhadap wilayah kekuasaannya tidak mungkin dilakukan
kecuali dengan memiliki beberapa dari mereka yang berdedikasi dan dapat dipercaya. Orang-orang seperti ini diyakini bisa mengokohkan kekuasaan dan melindungi kepentingan Ardashir. Pada waktu yang sama, mereka bisa diharapkan bantuannya untuk menghadapi Romawi yang saat itu sedang gencar melakukan intimidasi. Harapannya akan meletus perang saudara antara Arab Irak dan Arab Syam yang sengaja diperalat oleh pemimpin-pemimpin Romawi. Jadi Arab itu ada di Syam, ada di Irak juga ya. Dan mereka oleh bangsa-bangsa Romawi diperalat ya. Maka dari itu orang-orang Persia yaitu Ardashir, Kisra Persia bernama Ardashir ini ingin menguasai mereka ya, bangsa Hira ini, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang membantu mereka di dalam menguasai dunia, tanda kutip ya. Sementara itu dia Ardashir tadi juga mempersiapkan satu balion pasukan Persia yang siap sewaktu-waktu untuk menghalau orang-orang Baduy Arab yang hendak eksodus dari wilayah kekuasaannya. Jazimah meninggal sekitar tahun 268 Masehi. Sepeninggal Jazimah, wilayah Hirah dan Ambar dikuasai oleh Amr bin Adi bin Nashr al-Lakhmi. Dia adalah raja pertama dari Lakhm dan orang pertama yang menjadikan Hirah sebagai ibu kota. Hal itu berlangsung pada masa pemerintahan Kisra Sabur bin Ardashir. Jadi ini anaknya Ardashir, Kisra Sabur bin Ardashir. Jadi walaupun ada kerajaan Hirah, tapi kerajaan Hirah ini sudah tunduk ya, takluk di bawah kerajaan Persia, tidak berdiri sendiri. Pada tahap berikutnya, raja-raja dari Lakhm sepeninggalnya bergantian menguasai Hirah hingga bangsa Persia dikuasai oleh Qubats bin Fayrus. Jadi mereka dikuasai oleh Persia di bawah penaklukan atau di bawah tahta bangsa Persia yaitu Qubats bin Fayrus. Jadi mereka tetap ada ya, raja-raja Hirah tetap ada, nggak dihilangkan, tapi mereka di bawah kerajaan Persia. Jadi raja-raja kecil tapi di bawah raja-raja besar, gitu ya. Pada era Qubats muncul Mazdak yang menawarkan Mazdaisme. Tawaran ini diambil oleh Qubats. Qubats ini sang raja Persia tadi ya. Jadi sang raja Persia setuju kalau ada ajaran namanya Mazdaisme. Sehingga karena raja setuju, maka ajaran ini diikuti oleh banyak masyarakatnya, rakyatnya. Bahkan Qubats sang raja Persia mengirim utusan menemui raja Hirah, raja kecil Munzir bin Maisama waktu itu, untuk mengajaknya mengikuti aliran sesat ini. Jadi sang kaisar Persia yang bernama Qubats tidak hanya meminta rakyatnya mengikuti ajaran Mazdaisme, tapi juga meminta rakyat Hirah yang mana mereka yang di bawah kerajaan Hirah ya, untuk juga mengikuti ajaran Mazdaisme. Namun Munzir sang penguasa Hirah menolaknya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Mazdaisme. Qubats sang raja Persia merasa tersinggung, kemudian melengsarkannya. Jadi itulah ya, sang raja besar, sang raja Persia melengsarkan raja kecil yaitu Munzir bin Maisama. Kalau sekarang raja besar tanda kutip ya adalah presiden Amerika ya. Kemudian raja kecil misalnya raja-raja yang kemudian diatur sesuai keinginan Amerika. Misalnya dulu ada Afghanistan ya, ditentukan siapa penguasanya, ditentukan, kalau nggak sesuai dengan Amerika diganti dengan yang lain. Sama kayak Pakistan juga begitu. Termasuk juga di Palestina ya. Hamas waktu itu Ismail Haniyeh menjadi perdana menteri Palestina waktu itu. Tapi karena tidak disukai oleh Amerika diganti begitu ya. Mirip-mirip lah ya. Ada kemiripan dengan masa lalu. Kekuasaan Qubats digantikan oleh Anushirwan. Jadi sang raja Persia Qubats diganti oleh Anushirwan, raja Persia selanjutnya. Beda dengan Qubats, Anushirwan raja Persia selanjutnya ini malah membenci ajaran Mazdaisme. Tidak sekedar membenci ajaran Mazdaisme, raja Persia selanjutnya ini, Anushirwan ini membunuh Mazdak dan banyak pengikutnya.
membunuh Masdak yang sang pencetus ajaran ini ya, dibunuh. Dia juga bermaksud mengangkat kembali Munzir sebagai Raja Hirah dan memburu Haris bin Amr. Namun lelaki ini terlanjur kabur ke Darul Kalb dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Jadi keinginannya dia mengembalikan Munzir menjadi Raja Hirah. Nah, lagi-lagi Raja Hirah ditentukan oleh sang Raja Persia ya. Jadi siapa yang berkuasa menjadi raja ya, tergantung siapa yang menjadi Raja Persia. Nah, tergantung siapa presiden Amerika, maka presiden ini yang terpilih dan seterusnya. Walaupun sebenarnya sekarang sistem demokrasi ya, tapi pada prakteknya juga mirip-mirip dengan zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sistem kerajaan di Hirah ya terus berlanjut sepeninggal Munzir bin Maisama hingga era kekuasaan Nu'man bin Munzir. Dikisahkan bahwa Kisra pernah memurkainya, pernah marah kepada Nu'man bin Munzir gara-gara fitnah yang dibuat oleh Zaid bin Adi al-Ubadi. Sang raja, sang Kisra Persia yang termakan fitnah mengutus orang untuk mencari Nu'man. Nu'man sang Raja Hirah. Jadi sang Raja Persia termakan fitnah terkait Raja Hirah. Mengetahui hal tersebut, Nu'man sang Raja Hirah meninggalkan rumahnya dan diam-diam menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin Bani Syaiban. Nah, tadi ada raja, ada suku, pemimpin suku ya. Ini pemimpin yang tidak bermahkota. Dia bermaksud menitipkan keluarga dan hartanya sebelum ditinggalkannya untuk menghadap Kisra sang Raja Persia. Sesampainya di sana, dia langsung dipenjarakan oleh sang Kisra seumur hidupnya. Sebagai pengganti, ditunjuklah Iyas bin Kabishah At-Tai untuk memimpin Hirah. Nah, jadi Hirah kemudian dipimpin sang raja yaitu Iyas. Sang Kisra yaitu Raja Persia memerintahkan Iyas mengutus seseorang untuk menemui Hani bin Mas'ud agar menyerahkan harta yang pernah dititipkan Nu'man kepadanya. Namun Hani menolak mentah-mentah. Oleh karena itu, Kisra, sang Raja Persia, langsung mengerahkan pasukan untuk memeranginya. Pasukan kavaleri Kisra Marozah bergabung untuk mendukung pasukan kavaleri Ilyas. Jadi ada pertempuran antara kerajaan Persia dengan kerajaan Hirah waktu itu, yang didukung oleh Bani Syaiban. Bani Syaiban berhasil memenangkan pertempuran, sedangkan Persia mengalami kekalahan telak. Masya Allah. Jadi bayangkan ya, raja besar, kerajaan besar dikalahkan oleh kerajaan kecil. Inilah pertama kali bangsa Arab mampu mengalahkan bangsa non-Arab. Nah, ini pertama kali ya. Peristiwa ini terjadi setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadian ini setelah Nabi Muhammad SAW. Para sejarawan berbeda pendapat tentang waktu persisnya perang ini. Ada yang berpendapat bahwa tidak lama setelah lahirnya Nabi Muhammad, dan beliau Nabi Muhammad dilahirkan ketika Iyas bin Qubasyah setelah 8 bulan berkuasa di Hirah, Raja Hirah ya, yang bernama Iyas. Ada yang berpendapat peristiwa ini terjadi tidak lama sebelum nubuat, sebelum Nabi menjadi Nabi, Nabi Muhammad menjadi Nabi. Pendapat ini yang paling mendekati fakta. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi pasca nubuat. Pendapat lain menyatakan hal itu terjadi setelah hijrah. Bahkan ada yang mengatakan terjadi sesudah perang Badar, dan masih banyak versi lain. Wallahu a'lam. Sepeninggal Iyas, Raja Hirah ya, Hirah kemudian diperintah oleh Kisra bernama Azadabeh bin Wahabiyah bin Mahrabandad. Dia memerintah selama 17 tahun. Setelah itu menerki kembali kepada keluarga Lahm mulai tahun 632 Masehi. Mereka diperintah oleh Munzir bin Nu'man yang bergelar Ma'rur. Akan tetapi kekuasaannya hanya bertahan selama 8 bulan sampai kedatangan Khalid bin Walid beserta pasukan Islam. Setelah datang pasukan Khalid bin Walid, pasukan Islam, mereka kemudian takluk di dalam kerajaan Islam, di dalam kekhilafahan Islam. Masya Allah, itulah tentang Raja Hirah ya, Raja Hirah. Jadi ada 3 kerajaan di bangsa Arab. Ada Raja Yaman, ada Raja Syam, dan Raja Hirah. Raja Hirah ini saat ini berada di kota Hirah namanya, di negara Irak, Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.